Yang berat itu bukan kehilangan, tetapi mengikhlaskan sesuatu yang sudah kita yakini akan bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Trialestari dari kelas SI 46 Gabungan 0102, jurusan Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang mengajarkan kita arti cinta, kesabaran, dan keikhlasan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dalam menghadapi setiap ujian. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang berjalan sesuai harapan kita, dan ada pula yang berakhir di luar rencana. Salah satu yang paling berat adalah ketika kita harus melepaskan sesuatu yang pernah kita jaga, kita doakan, dan kita perjuangkan. Kadang semua sudah kita berikan, tapi akhirnya Allah menunjukkan bahwa kisah itu memang harus selesai. Dan seringkali yang paling berat bukan kehilangan itu sendiri, tetapi menerima kenyataan dengan ikhlas. Seringkali kita salah paham tentang ikhlas. Ikhlas bukan berarti kita tidak boleh sedih. Ikhlas bukan berarti hati harus langsung kuat. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menangis ketika kehilangan orang yang beliau cintai. Yang Allah minta dari kita bukanlah hati yang selalu kuat, tetapi usaha untuk tetap percaya kepadanya, meski hati sedang rapuh, sembari mengelola rasa sedih itu dengan kesabaran. Allah mengingatkan kita dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini memberitahu kita bahwa seberat apapun proses melepas itu, Allah tahu kita mampu melaluinya. Menangislah jika perlu, karena air mata tidak pernah membuatmu lemah selama hatimu tetap menggantungkan diri kepada Allah. Seringkali kita terlalu sibuk bertanya, kenapa harus kehilangan? Padahal, mungkin saja, tanpa kita sadari, Allah sedang menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak baik, atau justru sedang menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19, Allah mengingatkan kita bahwa boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ayat ini seolah berkata bahwa apapun yang terasa pahit hari ini, bisa jadi menjadi pintu menuju kebaikan yang belum kita lihat sekarang. Karena sesungguhnya, apa yang pergi belum tentu buruk. Apa yang datang belum tentu lebih baik. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah salah memilihkan jalan untuk hambanya. Selama kita masih merasa sesuatu adalah milik kita sepenuhnya, melepas akan selalu terasa sulit. Tapi ketika kita yakin bahwa apapun yang Allah ambil adalah haknya, menyadari bahwa apapun yang kita punya hanyalah titipan, kita akan mulai belajar bahwa melepas juga bagian dari menghormati kehendak Allah. Kita mulai mengerti bahwa melepas bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang menerima bahwa kehendak Allah selalu lebih baik dari rencana kita. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ketika menghadapi musibah. Kalimat ini sebenarnya bukan hanya untuk saat ada yang meninggal, tetapi juga untuk setiap kehilangan, apapun yang pergi dari hidup kita. Karena pada akhirnya apa yang kita cintai, kita jaga, dan kita perjuangkan, semuanya tetap milik Allah, dan apapun yang kembali kepadanya hanyalah mengikuti takdir yang sudah ditetapkan. Ikhlas memang tidak datang dalam sehari, tapi ada beberapa hal kecil yang bisa membantu prosesnya. Yang pertama, terima bahwa tidak semua harus kita pertahankan. Terkadang, yang membuat kita lelah bukan kehilangan,
tetapi memaksakan sesuatu yang tidak lagi Allah izinkan untuk kita. Lalu fokus pada apa yang Allah siapkan, bukan apa yang hilang. Karena satu pintu tertutup, seringkali pintu lain sedang Allah persiapkan. Kemudian berdoa agar Allah melapangkan dada. Lalu yang terakhir, sibukkan diri dengan hal yang mendekatkan kepada Allah. Karena hati yang sibuk mengingat Allah akan lebih mudah menerima takdirnya. Melepas bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita gagal. Justru terkadang itu tanda bahwa kita memilih jalan yang Allah siapkan. Melepas adalah kemenangan terbesar, karena kita menang melawan ego, menang melawan keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Percayalah bahwa tidak ada kehilangan yang sia-sia. Dan ingatlah, apa yang Allah ambil, Allah akan ganti. Apa yang Allah tinggalkan, pasti yang terbaik. Dan apapun yang hilang hari ini, bisa jadi diganti dengan sesuatu yang lebih menenangkan dan lebih mendekatkan kita kepadanya. Semoga Allah menjadikan hati kita lapang, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi setiap kehilangan. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.